Demo, sebuah kata yang sederhana tapi penuh makna. Di jalanan, kita sering melihat orang-orang berbondong-bondong, ada yang membawa spanduk, ada yang berorasi dengan suara lantang, ada pula yang hanya berdiri diam, tapi semuanya punya satu tujuan, menyampaikan pesan. Namun, pernahkah kita benar-benar bertanya, dari mana asal-usul demo? Apakah demo hanya tradisi modern atau justru sudah berakar sejak ribuan tahun yang lalu? Mari kita menelusuri sejarah panjang demo dari zaman kuno, revolusi besar di dunia, hingga Indonesia hari ini. Bersama Salshe Digital, belajar asik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Perjalanan kita dimulai di Yunani kuno. Di sebuah ruang terbuka bernama Agora, rakyat berkumpul. Mereka berbicara, berdiskusi, bahkan berdebat dengan para pemimpin kota. Meskipun belum ada istilah demonstrasi, disinilah bibitnya muncul. Suara rakyat yang sering dianggap kecil akhirnya mendapatkan tempat. Lanjut ke Roma kuno. Di kota yang megah itu, rakyat juga sering merasa tertekan oleh pajak dan kebijakan. Ketika ketidakadilan muncul, mereka berkumpul menolak aturan yang dirasa mencekik. Inilah salah satu bentuk awal bagaimana rakyat bersatu untuk menyampaikan aspirasi. Melompat ke abad ke-18, dunia Eropa sedang berada di bawah bayang-bayang kerajaan absolut. Di Prancis, rakyat hidup dalam kesulitan. Harga roti melambung tinggi, sementara istana tetap berdiri megah, penuh pesta dan kemewahan. Rakyat pun marah. Mereka turun ke jalan, membawa spanduk sederhana dan teriakan lantang. Demo mereka berkembang menjadi sebuah revolusi besar. Revolusi Prancis. Dari jalanan yang penuh teriakan itu, lahirlah semboyan yang mengguncang dunia. Kebebasan, persamaan, persaudaraan. Demo di Prancis menunjukkan bahwa suara rakyat ketika bersatu bisa meruntuhkan singgasana raja sekalipun. Memasuki abad ke-19, mesin uap dan pabrik-pabrik mulai mengubah dunia. Tapi di balik gemuruh mesin ada jeritan manusia. Buruh harus bekerja 14 sampai 16 jam sehari dengan upah yang sangat kecil. Bahkan anak-anak dipaksa bekerja di pabrik. Rasa lelah berubah menjadi kemarahan. Kemarahan berubah menjadi aksi. Ribuan buruh turun ke jalan menuntut jam kerja lebih manusiawi. Hanya 8 jam per hari. Awalnya mereka dituduh pemberontak, bahkan ditangkap. Tapi gelombang itu tak terbendung. Hari ini kita menikmati hak kerja 8 jam sehari karena perjuangan dan demo para buruh di masa lalu. Memasuki abad ke-20, wajah demo berubah lagi. Di Amerika Serikat, orang kulit hitam hidup dalam diskriminasi. Mereka tak boleh duduk di kursi bis yang sama, tak bisa sekolah di tempat yang sama, bahkan hak suara mereka dipersulit. Tapi rakyat bangkit. Mereka berdemo dengan damai, menuntut hak yang sama. Puncaknya, seorang pendeta bernama Martin Luther King berdiri di hadapan ribuan orang di Washington DC. Dengan suara penuh keyakinan,
Ia berkata, "I have a dream." Sebuah mimpi tentang dunia yang adil tanpa diskriminasi. Demo ini menjadi simbol perjuangan hak sipil dan dunia pun mendengar. Bagaimana dengan Indonesia? Sejak zaman kolonial, rakyat kita sudah mengenal protes. Petani melawan pajak yang berat, buruh perkebunan menolak kerja rodi. Meski sering dibungkam dengan kekerasan, api semangat itu tidak pernah padam. Ketika kesadaran kebangsaan tumbuh, demo menjadi sarana untuk melawan penjajah. Organisasi pergerakan lahir, rapat akbar digelar, dan rakyat bersatu menuntut kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, demo tidak hilang. Tahun 1966, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menuntut harga kebutuhan pokok diturunkan, menolak korupsi, dan menuntut pemerintahan yang lebih bersih. Spanduk mereka sederhana, tapi pesannya kuat. Rakyat tidak bisa diabaikan. Puncaknya, tahun 1998, krisis ekonomi membuat rakyat sengsara. Mahasiswa kembali memenuhi jalan, menuntut reformasi. Meski penuh risiko, suara itu tidak bisa dibungkam. Dan akhirnya, perubahan besar pun terjadi. Demo menjadi bukti nyata bahwa rakyat adalah pemilik sah negeri ini. Pemimpin hanya dipilih untuk mengemban amanah, bukan untuk berkuasa sesuka hati. Dan hari ini demo tetap ada. Isunya beragam, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga kritik kepada para pejabat. Kadang terjadi dengan damai, kadang diwarnai ricuh. Tapi intinya sama, rakyat ingin didengar. Kita perlu ingat sebuah prinsip penting. Pemimpin dipilih bukan untuk dilayani, tapi untuk menghidmati rakyatnya. Kursi jabatan hanyalah amanah, dan demo adalah salah satu pengingat bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan. Jika pemimpin menutup telinga, demo akan membuka jalan agar suara itu sampai. Dari Yunani kuno, revolusi Prancis, gerakan buruh, hak sipil, hingga reformasi Indonesia, demo selalu lahir dari keresahan kecil. Dan dari keresahan itulah lahir perubahan besar. Demo bukan sekadar protes di jalan. Ia adalah simbol bahwa rakyat punya suara dan suara itu berharga. Karena pemimpin sejati bukan yang berdiri di atas rakyatnya, melainkan yang mau berjalan bersama mereka. Pemimpin dipilih untuk menghormati rakyat, mendengar aspirasi, menjaga keadilan, dan membawa perubahan. Pertanyaannya sekarang, apakah pemimpin hari ini sudah benar-benar mendengar suara rakyat? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu supaya teman-temanmu jadi tahu fakta-fakta yang mungkin jarang diketahui. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.